Hai guys, aku ada sebuah pertanyaan untuk cewek-cewek yang udah jadi istri maupun belum jadi istri ya guys. Kalau kamu yang sudah punya suami dan mendengar suaraku ini, tolong komen di bawah ini gimana pendapatmu. Dan untuk kamu yang belum punya suami, belum menjadi seorang istri, kamu juga boleh komen di bawah ini bilang apa yang kamu pikirkan dan apa yang kamu rasakan ketika mendengar sebuah pertanyaan ini guys. Boleh nggak menolak calon dari keluarga serba kekurangan dan banyak anak? Gimana menurut kalian guys? Komen di bawah ya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Audio Kehidupan, tempat kita ngobrol pelan tentang hal-hal yang sering cuma berani kita tanyakan di dalam kepala kita ini. Hari ini aku mau angkat satu pertanyaan yang sensitif, sering bikin rasa bersalah dan jarang dibahas dengan jujur. Dan pastinya ini tuh sebuah pertanyaan yang berasal dari kepala aku sendiri. Kemudian aku ingin bahas kepada kamu, mana tahu aku dapat jawabannya yang memang benar-benar bisa kita pakai, ya kan? Boleh gak sih menolak calon pasangan untuk kita karena dia berasal dari keluarga serba kekurangan dan punya banyak anak? Mohon maaf ya guys kalau pertanyaan ini bikin sakit hati seorang atau sebelah pihak, itu mohon maaf ya guys. Aku cuma mau belajar kritis aja untuk kita bisa belajar sama-sama untuk lebih baik lagi dari kemarin guys. Pertanyaan ini sering bikin kita merasa jahat kan, merasa sombong kan, merasa angkuh, padahal enggak. Bahkan sebelum jawabannya keluar, takut dibilang materi lah, takut dibilang sombong lah, takut dibilang gak punya hati lah. Tapi yang perlu kamu ingat adalah cowok bilang untuk cewek materi ketika dia tidak mau effort, ketika dia tidak punya duit. Jadi kita bakal bilang cewek materi. Misal kamu diajak makan tapi patungan setengah-setengah, nah itu siapa yang salah menurutmu guys? Padahal ya guys, yang sedang kita pikirkan ini bukan cuma cinta tapi hidup setelah menikah, ya kan? Kita masuk ke pembahasan pertama. Cinta itu penting, tapi hidup gak berhenti di cinta itu saja. Kita tumbuh dengan cerita bahwa cinta itu segalanya. Kalau cinta itu cukup besar, katanya semua bisa dihadapi, tapi itu hanya katanya seorang atau beberapa orang aja gitu guys. Dan iya, cinta itu penting, benar, itu cinta penting. Tapi menikah bukan soal cinta aja, ya kan? Bukan cuma perasaan hari ini aja. Menikah itu sebuah keputusan yang hidup, keputusan yang memang harus ada tanggung jawabnya seumur hidup gitu guys. Ada uangnya, ada tanggung jawab besarnya, ada keluarga besarnya, dan ada realitas sehari-hari yang bakal bikin kita terkaget-kaget saat menghadapinya, ya kan? Karena itu kan posisinya pertama kali jadi istri, ya kan? Pertama kali jadi seorang ibu gitu, pertama kali jadi seorang pemimpin rumah tangga, seorang ayah gitu. Menikah itu bukan cuma dua orang yang saling sayang, tapi dua sistem kehidupan yang akan disatukan. Otomatis semuanya itu berbeda guys, dari keluarganya, ritme di keluarganya seperti apa, kebiasaannya seperti apa pikirannya, visi misi kedepannya, tujuan hidupnya, dan sistem itu boleh dipikirkan secara realistis ya guys. Kemudian empati tidak sama dengan kewajiban guys, itu bagian penting. Berempati pada kondisi keluarga calon itu manusiawi banget. Menghargai perjuangan hidup mereka itu mulia banget. Tapi empati tidak otomatis berarti kita wajib mengambil tanggung jawab yang tidak kita sanggupi, ya kan? Menikah dengan seseorang berarti juga siap dengan lingkaran tanggung jawab di sekitarnya. Bukan hanya merasa untuk bertanggung jawab, tapi memang udah tanggung jawab itu di tanganmu. Dan bertanya pada diri sendiri, apa aku sanggup sejauh apa? Itu bukan kejam guys. Kita harus sadar, kita harus yakin kalau kita bisa, dan itu jujur, karena keputusan yang diambil dengan rasa bersalah sering berakhir dengan penyesalan. Dan ingat ya guys, di awal itu dibuka oleh pendaftaran, terakhir itu penyesalan. Jangan sampai ketika menikah karena cinta, awalnya cinta hari itu aja cinta, janji, komitmen, promise gitu, bakal bahagiain seumur hidup. Setelah menikah kamu lihat, kok banyak, kok mahal banget skincare-nya, lipstiknya kok mahal banget, apa nggak bisa diirit gitu.
Itu kayak penyesalan seorang suami ketika menikah. Jadi sebelum kamu menikahi pacarmu, kamu lihat dulu gimana bibit bobotnya, apa dia yang ingin, impiannya, apa yang membuat dia bahagia. Kamu harus perkirakan dulu guys, gak hanya karena cinta, hanya karena cantik gitu ya guys. Atau kita kan sering bilang kayak, ada uang abangku sayang, pasti kamu pernah dengarkan. Itu bener guys, bukan berarti mencintai uangnya, tapi kita harus mencintainya memang tulus dari hati, tapi uang itu penting gitu ya guys. Kemudian kita bakal bahas ketakutan yang jarang diucapkan. Komen di bawah ya guys, kalau ketakutan yang pernah kamu alami gitu, tapi nggak bisa kamu ucapkan biar kamu nggak putus sama calon kamu gitu guys. Banyak orang menolak bukan karena merasa lebih tinggi, tapi karena takut, karena adanya beberapa ketakutan ini. Takut hidupnya terlalu darurat, takut mimpi pribadinya hilang begitu saja setelah menikah, ya kan? Takut harus menopang terlalu banyak tanpa jeda. Takut bukan soal uang ya guys, bukan cuma soal uang kita bahas ini, tapi soal mental dan energi. Karena mental itu kan sangat mempengaruhi, dan energi sekitar lingkungan kita itu kan sangat mempengaruhi bagaimana jalan pikiran kita, ya kan? Dan ketakutan itu valid guys. Menikah bukan ajang pembuktian bahwa kita orang baik, bukan guys. Menikah adalah komitmen panjang yang butuh kesiapan nyata, dan kesiapan itu memang benar-benar harus kita siapkan biar nanti suatu saat nanti kita nggak ada penyesalan di akhir gitu ya guys. Punya keluarga besar, punya banyak saudara, hidup dalam keterbatasan, itu yang kita bahas saat ini guys. Itu bukanlah kesalahan siapapun, bukan salah kamu, bukan salah aku, dan bukan salah calon kita guys. Tetapi tidak semua orang punya kapasitas yang sama untuk masuk ke dalamnya, ya kan? Jadi setelah kamu mendengar bahwa calonmu banyak keluarga dan banyak yang harus kamu cintai juga kelak, kalau kamu memilih iya, tapi sampai akhir iya. Kalau kamu memilih tidak, ya udah sampai akhir tidak. Gitu ya guys. Jadi pilihan kamu, tentukan sendiri dan tanggung jawab sendiri. Ada orang yang siap jadi penopang, ada yang siap berbagi lebih, dan ada juga yang jujur tahu aku belum siap, dan kamu harus sadar itu guys. Dan itu tidak membuat seseorang lebih buruk dari yang lain. Setiap orang punya batas, setiap orang harus menghormati batas diri, dan itu kedewasaan guys. Itu adalah bentuk dari kedewasaan kita. Kenapa? Karena kita udah berani jujur pada diri kita sendiri, ya kan? Kemudian ya guys, yang harus kita pelajari berikutnya adalah rasa bersalah sering datang dari standar sosial. Kadang yang bikin kita ragu bukan hati kita guys, tapi suara sekitar. Contohnya, kalau jodoh jangan milih-milih, yang penting agamanya, nanti juga rezeki ngikut. Nah, siapa yang sering dengar kalau nikah adalah rezeki, pintu rezeki, benar. Tapi kita kan harus mikir matang-matang juga, jangan gak punya duit, gak punya tabungan, gak punya kerjaan yang tetap, kita menikah dengan seenaknya bawa anak orang ke rumah. Enggak, tapi kita harus memang benar mikir matang-matangnya, kita mau ngapain, kita mau bikin apa, ada rezeki semana gitu ya. Jadi kalimat-kalimat ini tuh terdengar bijak sebenarnya, tapi sering menghapus satu hal penting, yaitu realita hidup masing-masing orang berbeda, ya kan? Rezeki memang bisa dicari bersama guys, tapi beban juga bisa dibagi bersama. Jadi jangan nanti karena kita ayo kita cari rezeki sama-sama, terus nanti kalau ada yang capek dilimpahkan gitu, jangan. Dan tidak semua orang siap membagi beban dalam porsi yang sama, ya kan guys. Dan kalau memang ada beban unek-unek, ya dibicarakan secara jujur, dicari solusi, bukan saling salah-salahin gitu ya. Ada satu hal yang jarang banget kita bahas guys, yaitu menolak dengan jujur dan hormat jauh lebih baik daripada menerima dengan terpaksa. Karena menerima tanpa kesiapan bisa berubah jadi marah diam-diam, emosi diam-diam yang menyala-nyala itu. Kemudian adanya menyalahkan pasangan, kayak kamu gitu, kayak saling dorong gitu loh. Kemudian adanya lelah berkepanjangan. Ada juga konflik yang tidak perlu tapi tercipta konflik itu, ya kan? Jadi kayak saling menyalah-nyalahkan. Menolak bukan berarti merendahkan guys, tapi itu adalah sebuah kejujuran, sebuah keberanian, sebuah tanggung jawab. Karena kita nggak mampu untuk menanggung jawab dia sampai seumur hidupnya, ya berarti kita menolak aja, bilang dan bicarakan baik-baik ya guys.
Menolak bisa jadi bentuk kejujuran yang paling menyelamatkan dua belah pihak, ya kan? Mungkin awalnya sakit, awalnya kayak malu untuk menolak, sedih gitu. Tapi kayak lebih baik dibicarakan dulu sebelum terciptanya keluarga itu gitu. Jadi sebelum menciptakan keluarga ya kita bicarakan masing-masing dua belah pihak. Karena kan kalau menikah bukan hanya satu orang dua orang, enggak, tapi satu keluarga yang bakal menikah menjadi satu keluarga yang utuh, ya kan guys? Jadi boleh nggak menolak calon karena kondisi keluarganya? Ya boleh banget lah, boleh dengan cara yang sopan guys, boleh dengan hati yang tetap berempati guys, dan boleh tanpa merasa diri paling benar guys. Kamu tuh gak jahat kok kalau kamu menolak, karena kita mempertimbangkan masa depan kamu, gak hanya masa depan dia, tapi masa depan kamu dan keluarga dia, ya kan? Kamu gak egois kok guys, karena jujur pada kapasitasmu. Kalau mampu bilang mampu, kalau gak mampu bilang gak mampu, walaupun belum sebenarnya, bukan gak mampu, tapi belum mampu gitu. Karena apa? Karena menikah itu bukan lomba kebaikan. Menikah itu keputusan hidup kita. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan kamu berhak memilih hidup yang sanggup kamu jalani tanpa membenci dirimu di tengah jalan, ya kan? Kalau kamu sudah mengambil keputusan A, ya kita selesaikan bareng-bareng keputusan A itu. Jangan mengeluh, jangan juga kamu nggak mau atau lari dari tanggung jawab itu. Kalau kamu sudah mengambil tapi kamu baru dengar suara ini, ya selesaikan apa yang kamu pilihkan. Karena hidup itu penuh dengan pilihan guys, dan karena bahagia itu kita yang ciptakan. Dan terima kasih sudah mengeklik dan menonton secara habis audio kehidupan di episode kali ini ya guys. Semoga setelah menonton ini kita semua bisa memilih dengan lebih sadar dan lebih jujur lagi, terutama dengan diri kita sendiri. Bye bye, sampai jumpa di audio kehidupan berikutnya. Oh iya guys, terima kasih kamu sudah menemani aku sampai episode kali ini, dan semoga hal baik selalu mendekati kita ya guys. Dan semoga Tuhan juga selalu memberi rahmat kepada kita, kepada hidup kita lebih cerah lagi daripada kemarin-kemarin. Dan aku mau satu judul dari kamu, tolong tulis di bawah sini guys. Tolong komen di kolom komentar ini judul apa yang akan kita angkat tentang kehidupan kita di 2026 berikutnya. Apa wishlist kamu, apa visi misi kamu untuk memantapkan hidup di tahun baru nanti. Bye bye guys.